Hai kawan-kawan, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pernah nggak sih kalian dengar tentang krisis ekonomi paling parah di Indonesia? Kalau kalian mikir tentang krisis ekonomi paling parah, mungkin kalian nyambungnya ke krisis ekonomi 98 ya. Tapi sebenarnya masih ada loh krisis ekonomi yang lebih parah lagi. Mau tahu? Yuk tonton videonya. Are you ready? Nah, jadi gini nih, setelah Indonesia merdeka, kita tidak langsung solid dan kompak untuk membangun ekonomi negara. Sama halnya kalau kita baru jadian nih, pasti perlu waktu untuk saling memahami, bukan? Nah, lantas, dalam skala negara, apa yang harus kita lakukan? Masih banyak sekali masalah politik dan militer yang harus diurus, mulai dari pemberontakan, agresi militer Belanda, konfrontasi Irian Barat, yang memaksa Presiden Soekarno saat itu untuk mengalokasikan sebagian besar uang negara ke bidang militer dan pertahanan negara. Nah, sekarang coba deh kalian lihat grafik ini. Udah jelas sebanyak apa kan? Nah, jadi mayoritas pembelanjaan emang digunakan untuk militer. Akibatnya, dikit banget anggaran yang tersisa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi apa aja sih operasi militer yang paling menguras kas negara? Sebenarnya ada banyak ya. Misalnya yang pertama adalah Trikora yang terjadi pada tahun 1961 sampai dengan 1962, yaitu berupa konfrontasi Irian Barat. Dan juga ada Dwikora yang terjadi pada 1963 sampai dengan 1966, berupa Ganyang Malaysia. Ada juga pemberontakan Permesta dan lain-lain. Nah, tapi juga buat gambaran aja, Indonesia saat itu dapat bantuan kredit ekspor senilai 2, miliar US dollar dari Soviet untuk pembelian barang militer. Misalnya seperti kapal selam, pesawat bomber, jet tempur, dan berbagai jenis kapal penjelajah dan lain sebagainya. Nah, gak cukup dari Soviet aja nih, dari Amerika juga dapat ternyata. Dari Presiden Kennedy dapat hibah seperti pesawat C-130 Hercules. Wah, emang gila sih Indonesia ini. Kalau diibaratkan, Indonesia ini seperti teman kalian di kelas yang bisa bergaul sama siapa aja ya. Nah, tapi sayangnya nih, pertumbuhan ekonomi kita terus menurun sejak tahun 1960-an dari 1950 sampai 1965. Nilai ekspor Indonesia turun dari 840 juta US dollar menuju ke 680 juta US dollar. Faktor utamanya adalah jatuhnya harga jual karet yang jadi komoditas ekspor utama Indonesia saat itu. Barang-barang lain seperti teh, tembakau, dan kopi juga ikut menurun. Selain itu, gara-gara Ganyang Malaysia, kita jadi kehilangan pembeli karet terbesar kita saat itu, yaitu Malaysia. Karena kebijakan pemerintah kala itu yaitu mengembargo Malaysia. Waduh, gimana nih? Jadi serba salah kan? Selain dari militer nih, proyek-proyek pembangunan raksasa di Pulau Jawa juga nguras anggaran negara banyak banget. Contohnya aja, Stasiun TVRI, Monumen Nasional Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan pelaksanaan Asian Games di tahun 1962. Emang sih ngangkat derajat bangsa dan bagus untuk efek jangka panjang, tapi sebenarnya masih banyak hal yang harus diprioritaskan, seperti pembangunan pasar sebagai roda ekonomi, jalan di berbagai daerah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa, pembangunan dermaga, dan pelabuhan. Oleh karena itu, banyak sekali kritik dari tokoh-tokoh bangsa. Contohnya Pak Hatta yang mengatakan bahwa rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin. Tapi kalau kayak gini mau gimana lagi? Anggaran defisit, pemasukan minim, tapi populasi banyak banget. Dan pembangunan fasilitas yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Saat inilah saat nggak bisa apa-apa lagi. Negara melakukan langkah fatal, yaitu mencetak uang sebanyak-banyaknya. Untuk melakukan ini, Undang-Undang Independensi Bank Sentral bahkan diubah dan boom! Nah, akibatnya peredaran uang tidak terkontrol, meningkat hingga 150 kali lipat dari 1962 sampai 1966. Akibatnya, di tahun 1966 sampai 1968, harga sembako melonjak tinggi
sampai naik 260 kali lipat. Tingkat inflasinya hampir sampai 600% loh, mau dibandingin sama 1998. Krisis ekonomi 1998 tuh masih 78% loh. Hal-hal itulah yang membuat krisis ekonomi 1960-an menjadi krisis ekonomi terparah yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Mau gimana lagi? Nilai mata uang rupiah tiap harinya terus turun coy, terjun payung. Bahkan masyarakat itu lebih memilih segenggam beras dibanding uang. Hal itulah yang membuat setiap dapat uang, masyarakat itu langsung membelanjakan uangnya. Perilaku inilah yang menyebabkan harga sembako bukannya turun, malah terus-terusan naik. Akibatnya, pada tahun 1965, banyak sekali toko sembako yang tutup. Hyperinflasi ini membuat barang-barang militer, infrastruktur, dan pembangunan lain itu terhenti dan pemeliharaannya tidak ada lagi. Mau gimana lagi? Untuk suku cadang militer itu harganya mahal banget, dan jangankan untuk beli suku cadang ataupun melihara infrastruktur, untuk kebutuhan pokok masyarakat aja Indonesia saat itu nggak mampu. Bayangin aja. Jadi upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, yang pertama ada pengendalian harga, yang kedua membayar karyawan dengan beras, dan yang ketiga adalah kewajiban mempertahankan tabungan. Dilakukan pembekuan 90% giro dan deposito bank dalam jumlah tertentu. Rekeningnya diambil negara dan ditukar surat obligasi. Tapi tetap saja semua itu hasilnya nihil teman-teman. Nah, ekonom Budiono sendiri bilang bahwa semua tindakan pemerintah saat itu nggak ada artinya karena tidak mengobati penyakit utamanya, yaitu defisit anggaran yang tidak tepat sasaran. Nah, terus gimana dong? Dalam ilmu ekonomi, apabila uang beredar tak terkendali, maka tinggal berhenti aja nyetak uang. Dan hasilnya benar-benar memukau. Begitu negara berhenti nyetak uang, inflasi mulai terkendali dan masyarakat tidak lagi takut untuk menyimpan uangnya karena harga yang terus turun. Kalian bisa lihat deh data berikut ini. Nah, jadi gimana nih pembahasan tadi? Udah paham apa belum? Kalau belum, coba kalian tulis di kolom komentar ya apa yang masih belum kalian pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.